menetapkan, pertama, memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia yang namanya tersebut di bawah ini untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Mulai datang untuk pelatihnya, karena yang kita request itu dia tidak hanya berfungsi sebagai pelatih, tapi juga nanti akan turun ke bawah untuk membenahi kompetisi-kompetisi kita yang ada. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Sampai trending di Eropa, Ratu Tissa akan naturalisasi Jairo Reydewal dan Pascal Struijk dan bisa dimainkan lawan Arab Saudi. Tak cuma itu, Ratu Tissa juga sudah hubungi Shin Tae-yong gantikan Patrick Kluivert yang miskin taktik. Coba putar video ini sampai habis, karena ini berita sangat menggembirakan. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Sampai trending di Eropa, Ratu Tissa akan naturalisasi Jairo Reydewal dan Pascal Struijk dan bisa dimainkan lawan Arab Saudi. Tak cuma itu, Ratu Tissa juga sudah hubungi Shin Tae-yong gantikan Patrick Kluivert yang miskin taktik. Coba putar video ini sampai habis, karena ini berita sangat menggembirakan. Timnas Indonesia kini sedang memasuki fase paling menentukan dalam perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Pertandingan besar sudah menunggu di depan mata, dan lawan-lawan yang harus dihadapi jelas bukan tim sembarangan. Arab Saudi akan menjadi ujian pertama pada 9 Oktober 2025, hanya tinggal hitungan hari menuju kick-off. Disusul kemudian oleh laga berat melawan Irak yang juga tengah menyiapkan skuad terbaiknya. Atmosfer sepak bola tanah air pun semakin memanas. Publik pecinta bola mulai membicarakan peluang, strategi, hingga siapa saja yang pantas membela Garuda. Tiket menuju turnamen 4 tahunan itu jadi impian terbesar, bukan hanya bagi pemain, tapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Antusiasme yang luar biasa ini menjadikan setiap langkah timnas selalu menarik perhatian. Selain persiapan teknis di lapangan, kabar mengejutkan datang dari sosok Ratu Tissa, calon ketua umum PSSI pengganti Erick Thohir. Ia membuat langkah berani yang langsung jadi perbincangan. Ratu Tissa berencana menghadirkan dua nama besar dari diaspora Indonesia untuk dinaturalisasi, Jairo Reydewal dan Pascal Struijk. Keduanya bukan pemain sembarangan, mereka punya pengalaman bermain di Eropa dengan level yang mentereng. Kabar ini langsung membuat pecinta bola tanah air heboh. Bukan hanya karena kualitas individu mereka yang sudah teruji, tapi juga peluang nyata untuk memperkuat lini belakang dan tengah timnas. Publik membayangkan bagaimana solidnya pertahanan Garuda bila dua nama tersebut resmi mengenakan seragam merah putih. Ratu Tissa bahkan menegaskan bahwa proses ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah serius yang sudah dipersiapkan. Lebih mengejutkan lagi, ia menyebut keduanya bisa segera dimainkan dalam laga penting melawan Arab Saudi dan Irak. Jairo Reydewal dan Pascal Struijk adalah pemain dengan kualitas yang sangat kita butuhkan. Proses naturalisasi sedang kita percepat agar mereka bisa langsung membantu timnas di laga besar bulan depan, ujar Ratu Tissa saat diwawancara wartawan. Gebrakan ini menunjukkan keseriusan Ratu Tissa dalam memimpin perubahan. Ia tahu bahwa untuk bisa bersaing di level tertinggi, Indonesia membutuhkan pemain dengan jam terbang internasional. Keputusan ini jelas membuka harapan baru bagi timnas. Tidak berhenti di urusan pemain, Ratu Tissa ternyata juga menaruh perhatian besar pada kursi pelatih. Baginya, percuma mendatangkan pemain berkualitas jika strategi yang diterapkan pelatih justru tidak memaksimalkan potensi mereka. Oleh karena itu, ia menegaskan keinginannya untuk memanggil kembali sosok yang sudah sangat akrab dengan publik sepak bola tanah air, Shin Tae-yong. Menurut Ratu Tissa, hanya pelatih dengan pengalaman dan rekam jejak mentereng yang bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ia tidak segan memberikan komentar tajam terhadap kondisi saat ini. Percuma kita punya pemain bagus kalau pelatihnya miskin taktik.
Indonesia butuh pelatih yang benar-benar tahu cara membangun tim juara, dan Shin Tae-yong sudah membuktikan itu, tegas Ratu Tisha dalam sesi wawancara. Nama Shin Tae-yong memang tidak asing. Sejak pertama kali datang, ia langsung mencatatkan banyak prestasi. Mulai dari meloloskan 3 kelompok umur ke Piala Asia, hingga mengangkat standar stamina pemain Indonesia yang dulunya sering kedodoran. Bukan hanya itu, ia juga berhasil membawa Garuda menembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang sebelumnya hanya dianggap mimpi. Dengan tangan dinginnya, Shin dikenal mampu memotong generasi dan meramu skuad dengan kombinasi pemain muda dan senior. Ia tidak takut melakukan perombakan jika itu demi kebaikan tim. Gaya kepelatihannya yang disiplin, detail, dan fokus pada fisik membuat banyak pemain berkembang pesat di bawah asuhannya. Kembalinya Shin Tae-yong diharapkan bisa menjadi energi besar. Kombinasi antara pemain diaspora dan strategi matang pelatih asal Korea Selatan itu diyakini akan membuat Indonesia lebih siap menghadapi tim-tim raksasa Asia. Jika Ratu Tisha sudah mempersiapkan pemain baru dan memanggil pelatih lama, maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana nasib Patrick Kluivert? Sosok ini disebut-sebut tidak lagi masuk rencana besar Ratu Tisha. Dalam pandangannya, Patrick gagal memenuhi ekspektasi. Bukannya memberikan harapan, justru ia mengecewakan publik dengan hasil buruk beruntun. Patrick Kluivert tidak bisa lagi dipertahankan. Supporter sudah terlalu sering kecewa. Kekalahan demi kekalahan membuat kita harus mengambil keputusan tegas, ujar Ratu Tisha. Memang, catatan selama masa kepelatihan Kluivert tidak memuaskan. Indonesia dibantai Jepang dengan skor telak 6-0 tanpa balas, kemudian dihajar Australia 5-1. Bahkan ketika berhasil menahan imbang lawan, permainan tetap dinilai hambar dan tidak menunjukkan progres. Pertandingan yang berakhir 0-0 dianggap hanya hasil imbang tanpa rasa, lebih mirip kekalahan terselubung. Padahal, manajemen sudah berusaha mendukungnya dengan memberi banyak pemain berkualitas. Nama-nama seperti Ole Romeni, Mauro Zylstra, dan Miliano Jonathan sudah tersedia di skuad, namun hasilnya tetap jauh dari harapan. Ratu Tisha pun menyebut bahwa dengan kondisi seperti ini, pergantian pelatih adalah langkah wajib. Ia tidak ingin menunda lebih lama karena setiap laga sangat menentukan. Bagi publik, kegagalan Kluivert terasa ironis. Ia datang dengan nama besar Eropa, tapi justru kalah dalam hal taktik dan adaptasi dengan karakter sepak bola Asia. Keputusan untuk memecat Patrick Kluivert pun bukan hanya soal hasil di lapangan, melainkan juga demi mengembalikan kepercayaan fans. Dukungan supporter sangat penting, dan bila rasa percaya sudah hilang, atmosfer tim bisa terganggu. Itulah sebabnya pergantian dinilai sebagai langkah paling realistis. Dengan arah baru ini, Indonesia diharapkan bisa kembali fokus. Pemain yang sudah disiapkan, strategi yang lebih jelas, serta kepemimpinan pelatih yang tepat bisa membawa perubahan nyata. Dengan hadirnya Jairo Reydewal dan Pascal Struijk di skuad Garuda, ditambah kembalinya Shin Tae-yong, optimisme masyarakat Indonesia semakin membuncah. Publik menilai langkah ini sudah tepat, karena kualitas pemain diaspora dan pengalaman pelatih berkelas internasional merupakan kombinasi yang sangat dibutuhkan. Apalagi, Shin Tae-yong punya catatan manis saat menghadapi Arab Saudi. Ia pernah membawa tim asuhannya menang 2-0. Dengan materi pemain saat ini, banyak yang percaya hasil tersebut bisa lebih besar lagi. Minimal bukan hanya 2-0, melainkan kemenangan telak 5-0 yang akan menjadi bukti kebangkitan sepak bola tanah air. Mimpi menuju Piala Dunia kini terasa semakin nyata. Dukungan penuh masyarakat, gebrakan dari Ratu Tisha, dan kembalinya pelatih yang tepat bisa menjadi 3 kekuatan utama. Yang dibutuhkan hanya konsistensi, kerja keras, dan semangat pantang menyerah dari seluruh elemen timnas. Nah, setujukah kalian guys kalau Shin Tae-yong benar-benar dipanggil kembali untuk menukangi timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian adalah bagian penting dari perjalanan Garuda menuju panggung dunia. Nilai pasar timnas Indonesia tembus Rp695 miliar bikin geger Asia Tenggara. Kehadiran pemain naturalisasi Eropa hingga Liga 1 jadi kunci lonjakan gila-gilaan. Timnas Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan karena memiliki nilai pasar yang begitu tinggi. Menurut data dari Transfermarkt, total valuasi skuad Garuda mencapai 36,28 juta euro atau setara dengan sekitar 695 miliar rupiah.
Angka ini menempatkan Indonesia di posisi teratas di kawasan Asia Tenggara, sekaligus masuk dalam daftar 10 besar tim nasional dengan nilai pasar tertinggi di kawasan Asia. Kenaikan tersebut jelas tidak lepas dari kontribusi para pemain naturalisasi yang berkarir di luar negeri, terutama mereka yang bermain di klub-klub Eropa dengan reputasi besar. Nama Jay Izzes menjadi contoh paling menonjol. Bek tangguh yang kini memperkuat Sassuolo di Serie A itu memiliki nilai pasar 7,5 juta euro atau sekitar 143 miliar rupiah. Angka tersebut menjadikannya pemain dengan valuasi tertinggi di skuad Garuda. Keberadaan pemain seperti Izzes membuat level timnas Indonesia naik, tidak hanya dari segi kualitas di lapangan, tetapi juga dalam hal pengakuan pasar internasional. Namun, tidak semua penggawa naturalisasi Indonesia bermain di Eropa. Sejumlah nama justru memilih berkiprah di kompetisi domestik, Liga 1. Salah satu di antaranya adalah Jordi Amat. Pemain kelahiran Barcelona ini kini resmi berseragam Persija Jakarta dengan kontrak panjang hingga 2027. Sebelum kembali ke Asia Tenggara, Amat sempat memperkuat klub raksasa Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Rekam jejaknya pun mentereng, karena ia pernah tampil di berbagai klub Eropa seperti Espanyol, Rayo Vallecano, Real Betis, hingga Swansea City di Inggris. Persaingan Liga 1 semakin panas dengan kedatangan Tom Haye. Gelandang bertahan berpengalaman ini direkrut Persib Bandung dengan durasi kontrak yang juga berakhir pada 2027. Bagi Haye, ini adalah pengalaman pertamanya merumput di Asia. Sebelumnya, ia banyak menghabiskan karir di Belanda dan Italia, bermain untuk klub-klub seperti AS Alkmaar, Willem II, ADO Den Haag, SC Heerenveen, dan Almere City. Kehadirannya jelas menambah warna baru di lini tengah Persib dan juga menjadi suntikan kualitas bagi timnas. Tak berhenti di situ, Persib kembali membuat kejutan dengan menghadirkan Eliano Reijenders. Adik kandung dari bintang Manchester City, Tijani Reijenders, ini direkrut dari PEC Zwolle dengan kontrak 2 tahun. Eliano bukanlah sosok asing di klub lamanya, karena ia merupakan produk akademi PEC Zwolle dan berhasil menembus tim utama sejak 2020. Selama 4 tahun, ia mencatatkan lebih dari 100 penampilan, sebuah pencapaian yang menunjukkan konsistensi dan dedikasi. Kombinasi pemain yang tersebar di Eropa maupun Asia ini membuat nilai pasar Indonesia kian menjulang. Lebih dari sekadar angka, hal tersebut menjadi bukti nyata transformasi besar dalam peta kekuatan sepak bola nasional. Vietnam U23 dan Thailand U23 sukses besar karena pembinaan jangka panjang bukan sekadar naturalisasi. Kegagalan Indonesia dan Malaysia jadi alarm keras untuk sepak bola ASEAN. Kesuksesan yang diraih Vietnam U23 dan Thailand U23 dalam beberapa tahun terakhir ternyata bukan sekadar hasil keberuntungan. Pencapaian mereka dianggap sebagai buah dari proses panjang yang terencana, lahir dari investasi berkelanjutan dalam dunia sepak bola. Kedua negara ini mampu menunjukkan bahwa prestasi tidak bisa hanya mengandalkan jalan pintas, melainkan dibangun melalui sistem yang kokoh sejak akar rumput. Vietnam menjadi contoh paling jelas bagaimana keseriusan membangun akademi modern dapat memberi dampak besar. Mereka menjalin kolaborasi dengan klub-klub Eropa maupun Jepang untuk meningkatkan kualitas pembinaan usia muda. Alur pengembangan pemain pun disusun dengan jelas, sehingga para talenta muda memiliki jalur karir yang terarah. Tidak mengherankan, Vietnam berhasil menelurkan generasi baru yang kompetitif di level Asia. Thailand menempuh langkah berbeda, tetapi dengan visi yang sama. Negeri Gajah Putih melakukan reformasi besar-besaran pada kompetisi domestik, meniru konsep yang diterapkan J-League di Jepang. Transformasi ini membuat Liga Thailand lebih sehat, teratur, dan kompetitif. Hasilnya, para pemain muda mendapatkan menit bermain secara reguler di level tinggi, yang mempercepat proses pendewasaan mereka. Baik Vietnam maupun Thailand memiliki kesamaan dalam filosofi pembinaan, tidak terlalu bergantung pada pemain keturunan atau naturalisasi. Mereka menitik beratkan pada pengembangan bakat lokal, membangun identitas permainan yang kuat, serta menjaga kestabilan performa di level Asia. Pendekatan ini berbeda dengan yang ditempuh Indonesia maupun Malaysia. Di level senior, strategi naturalisasi memang memberi keuntungan jangka pendek. Akan tetapi, pada kategori U23 terlihat jelas kelemahannya.
Malaysia misalnya, dengan stok pemain lokal yang terbatas dan pembinaan muda yang dinilai belum maksimal, gagal bersaing di babak kualifikasi Piala Asia U23 2026. Indonesia pun bernasib sama, meski telah memanggil 3 pemain keturunan yakni Dion Marks, Jens Raven, dan Rafael Struijk. Harapan besar yang ditumpukan pada mereka tak mampu menghindarkan Garuda Muda dari kegagalan menembus putaran final. Media Vietnam menegaskan, kondisi ini menjadi sinyal bahaya bagi sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Naturalisasi memang bisa mendongkrak citra dalam waktu singkat, namun tanpa fondasi pembinaan usia dini, prestasi akan sulit bertahan lama. Keberhasilan Vietnam U23 dan Thailand U23 membuktikan bahwa jalan pembinaan berkesinambungan adalah strategi yang tepat. Lolosnya mereka ke final Asia U23 2026 bukan hanya sebuah kemenangan hari ini, tetapi juga bukti nyata bahwa kedua negara sedang berada di jalur yang benar untuk masa depan sepak bola mereka. Kelvin Verdong buka-bukaan soal supporter gila timnas Indonesia yang ikuti sampai ke hotel. Bek Ligue 1 Prancis ini juga optimis Garuda bisa tembus Piala Dunia 2026. Kelvin Verdong, bek kiri keturunan Aceh yang kini berseragam klub papan atas Ligue 1 Prancis, LOSC Lille, menjadi pusat perhatian ketika menghadiri konferensi pers resmi klub pada Jumat, tanggal 12 September tahun 2025. Pemain yang sudah sah menjadi bagian dari timnas Indonesia ini berbagi pandangannya terkait pengalaman pribadi, dukungan fans Garuda, hingga prospeknya bersama tim nasional. Kehadirannya dalam sesi itu tak hanya dinilai penting oleh media lokal Prancis, tetapi juga menjadi sorotan pecinta sepak bola di Indonesia. Dalam keterangannya, Verdong mengungkapkan rasa kagum terhadap atmosfer yang tercipta di sekitar timnas Indonesia. Ia menilai supporter Indonesia memiliki semangat yang luar biasa, bukan hanya ketika memenuhi stadion, melainkan juga melalui aktivitas masif di dunia maya. Menurutnya, dukungan yang diberikan begitu terasa bahkan jauh dari lapangan hijau. Ia juga sempat menyinggung pengalaman unik ketika para penggemar mengikuti aktivitas tim sampai ke hotel, sehingga manajemen harus menyiapkan sistem pengamanan lebih ketat demi kenyamanan dan privasi pemain. Verdong kemudian membicarakan perkembangan sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut adanya lonjakan signifikan sejak Patrick Kluivert bersama tim pelatih asal Belanda lainnya dipercaya menukangi Garuda. Pola latihan yang lebih terstruktur, disiplin taktik yang semakin baik, serta pemahaman kolektif yang terus meningkat menurutnya menjadi bukti nyata bahwa Indonesia sedang menuju arah yang lebih positif. Tak berhenti sampai di situ, pemain berusia 28 tahun itu juga menyinggung peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menyebut 2 pertandingan pada Oktober mendatang melawan Arab Saudi dan Irak sebagai ujian krusial. Bermain di markas Arab Saudi, katanya, tentu bukan hal mudah mengingat tekanan dari tuan rumah sangat besar. Meski demikian, ia merasa optimistis dengan kekuatan mental serta kebersamaan rekan-rekannya di skuad Garuda. Baginya, peluang untuk menciptakan kejutan tetap terbuka jika tim mampu tampil disiplin dan memanfaatkan peluang sekecil apapun. Verdong menutup sesi wawancara dengan pesan penuh semangat. Ia menyampaikan keyakinan bahwa dukungan supporter akan menjadi bahan bakar penting dalam perjalanan Indonesia menuju mimpi tampil di Piala Dunia. Baginya, kesempatan emas ini tidak boleh dilewatkan, dan seluruh elemen tim harus bersatu demi membawa nama bangsa ke panggung sepak bola terbesar di dunia. Nathan Chuaon bikin lini tengah timnas Indonesia makin ganas saat hajar Chinese Taipei 6-0. Performa kinclongnya berlanjut di Belanda saat main penuh 90 menit bareng Willem II. Nama Nathan Chuaon belakangan menjadi salah satu sorotan utama setelah penampilannya bersama timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pemain berusia 23 tahun itu dipercaya turun sejak menit awal ketika Garuda membantai Chinese Taipei dengan 6 gol tanpa balas. Perannya di lini tengah sangat menonjol, bukan hanya karena kontribusi dalam menyerang, tetapi juga berkat kemampuannya menjaga keseimbangan tim. Bekerja sama dengan Mark Klok, Nathan menghadirkan warna baru dalam pola permainan Indonesia. Kombinasi keduanya membuat aliran bola jauh lebih bervariasi, dengan transisi yang cepat dari bertahan menuju menyerang.
Saat lawan mencoba melakukan serangan balik, Nathan tampil disiplin menutup ruang sekaligus merebut bola. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Chinese Taipei kesulitan mengembangkan permainan dan lebih banyak berada di bawah tekanan sepanjang laga. Meski demikian, Nathan tidak dimainkan ketika Indonesia berjumpa Lebanon pada pertandingan berikutnya. Keputusan rotasi itu membuat sejumlah pendukung sempat bertanya-tanya, mengingat performa apik yang ia tunjukkan di laga sebelumnya. Namun, absensinya tak mengurangi kesan bahwa dirinya telah menjadi bagian penting dari rencana besar tim nasional di bawah asuhan Patrick Kluivert. Tidak hanya bersinar bersama Indonesia, Nathan juga menunjukkan performa impresif di level klub. Saat kembali ke Belanda, ia langsung diturunkan bersama Willem II dalam lanjutan kompetisi kasta kedua. Dalam laga yang berlangsung pada Sabtu dini hari, tanggal 13 September tahun 2025, Willem II harus puas bermain imbang 1-1. Meski hasilnya kurang maksimal, Nathan tampil penuh selama 90 menit dengan kontribusi stabil di lini tengah. Aksinya mengatur ritme permainan membuat Willem II mampu menjaga keseimbangan, meski lawan memberikan tekanan cukup besar. Konsistensi yang diperlihatkan Nathan baik di level timnas maupun klub menandakan bahwa ia sedang berada pada fase perkembangan yang matang. Dengan usia yang masih relatif muda, peluangnya untuk terus berkembang sangat terbuka lebar. Bagi timnas Indonesia, kehadirannya jelas memberi tambahan kualitas, terutama dalam membangun pola serangan yang lebih kreatif. Sementara untuk Willem II, Nathan menjadi salah satu pemain yang diandalkan dalam perjuangan tim kembali ke Eredivisie. Melihat progres tersebut, wajar bila banyak pihak menaruh harapan besar pada karir Nathan. Ia dianggap sebagai simbol generasi baru yang mampu mengangkat wajah sepak bola Indonesia di level internasional sekaligus menjaga standar permainan tinggi di kompetisi Eropa. Jay Izzes jadi tembok kokoh saat Sassuolo bungkam Lazio, Sananta tetap tajam meski timnya dibantai 1-7. Miliano Jonathans hingga Dean James ikut unjuk gigi di Liga Belanda bikin supporter Indonesia heboh. Sejumlah pemain timnas Indonesia yang meniti karir di luar negeri kembali menjadi perhatian pada Minggu, tanggal 14 September tahun 2025. Dari Italia hingga Belanda, bahkan sampai Malaysia, mereka menunjukkan performa yang patut diperhitungkan, meski hasil tim yang dibela tidak selalu berakhir manis. Di Serie A, Jay Izzes menjadi sosok penting saat Sassuolo berhadapan dengan Lazio. Bek tangguh itu dipercaya tampil penuh selama 90 menit dan benar-benar menjadi tembok kokoh di lini pertahanan. Ketangguhannya membuat para penyerang Lazio kesulitan menembus area berbahaya, hingga akhirnya Sassuolo mampu mengamankan kemenangan tipis 1-0. Penampilan solid Jay Izzes ini semakin menegaskan bahwa dirinya layak disebut salah satu pilar utama di klub sekaligus andalan bagi timnas Indonesia. Sementara itu, dari Malaysia, Muhammad Ramadan Sananta menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Striker muda ini berhasil mencatatkan namanya di papan skor saat DPMM FC melakoni pertandingan Piala FA Malaysia. Sayangnya, gol tersebut tidak cukup untuk menyelamatkan tim dari kekalahan telak. DPMM harus mengakui keunggulan lawan, Kota Kucing, dengan skor mencolok 1-7. Meski begitu, kontribusi Sananta tetap mendapat apresiasi karena ia membuktikan ketajaman insting golnya. Dari Eredivisie Belanda, Miliano Jonathans kembali mendapatkan kesempatan tampil bersama FC Utrecht. Ia dimasukkan pada menit ke-70 ketika timnya menghadapi FC Groningen. Namun, meski telah berusaha memberi dampak dengan pergerakannya, Utrecht tetap harus menerima kenyataan kalah tipis 0-1. Bagi Miliano, kesempatan ini tetap berarti penting untuk menambah jam terbangnya di level kompetisi tinggi. Penampilan membanggakan juga ditunjukkan Dean James bersama Go Ahead Eagles. Ia kembali dipercaya turun sejak awal dan bermain selama 76 menit. Dari sisi pertahanan maupun kontribusi dalam menyerang, James tampil konsisten sehingga membantu timnya meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas FC Volendam. Menariknya, di laga ini juga ada pemain Indonesia lainnya, Mauro Zelstra, yang memperkuat Volendam. Namun, Zelstra tidak mendapat kesempatan tampil dan hanya duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Aksi-aksi para pemain diaspora ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia kini semakin mendapat tempat di kompetisi luar negeri.
Meskipun tidak semua laga berakhir dengan hasil positif, kontribusi individu mereka tetap memberi optimisme besar bagi masa depan timnas Indonesia. Kehadiran mereka di berbagai liga Eropa dan Asia jelas memperkaya pengalaman yang pada akhirnya akan kembali bermanfaat ketika membela Garuda di ajang internasional.